Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Saudara. Saya percaya setiap kita di pagi hari ini siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, ataupun mungkin di tempat kos-kosan kami boleh bersekutu dengan Engkau. Bahkan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu akan senantiasa memberkati setiap kehidupan kami, memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu juga menyembuhkan hati kami, supaya setiap hari kami akan semakin disempurnakan seperti Kristus lewat kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, berkat-Mu atas setiap kami yang dengar firman Tuhan. Kami percaya kami terima kemenangan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bu Saudara, pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana krisis bagi orang percaya. Sekali lagi, bagaimana krisis bagi orang percaya. Kira-kira perlu atau tidak sih krisis itu ada bagi setiap kita? Apalagi kalau Bapak Saudara sekarang sedang mengamati situasi kritis yang melanda dunia ini, mungkin betul-betul sedang sangat luar biasa, Bapak Saudara. Bagaimana perekonomian global sudah mulai menurun, lalu kemudian bahkan banyak orang yang hari-hari ini sudah mulai kehilangan pekerjaan. Mereka sudah bahkan keluarganya berantakan karena mungkin gak punya uang, sehingga ada konflik setiap hari bersama dengan suami dan istrinya mungkin. Atau bahkan sampai akhirnya juga ada orang-orang yang berani mengakhiri hidupnya, Saudara. Dan hal itu yang sering menjadi beban bagi setiap kita, khususnya orang percaya. Bagaimana sih kita menghadapi krisis tersebut, Saudara? Atau apa sih fungsi krisis bagi orang percaya? Di sisi lain, Saudara, bahwa tidak satupun seorang manusia yang tidak pernah tidak mengalami krisis dalam hidupnya. Artinya saya dan Bapak Saudara pasti akan pernah mengalami krisis. Entahkah dia orang percaya, atau bahkan mungkin dia ateis, atau orang tua, muda, baik kaya maupun miskin, mau yang kulitnya coklat, kulitnya hitam, rambutnya putih, rambutnya hitam, semua kita pernah melewati krisis dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Berbagai pandangan manusia juga berbeda-beda ketika mereka melewati atau sedang menghadapi atau memandang sebuah krisis. Ada yang survive dalam hidupnya, ada juga mereka yang gagal. Mereka akhirnya merasa diri mereka tidak berguna, akhirnya mereka mulai mundur imannya, bahkan mulai meninggalkan Tuhan akibat krisis ini. Baik itu krisis keluarga, krisis pekerjaan, bahkan krisis kesehatan, krisis lingkungan, krisis ekonomi. Pendeknya, semua yang di atas muka bumi ini selama kita hidup pasti akan dan pernah melewati krisis. Dan saya ingin Saudara di pagi hari ini men-sharingkan dan mencoba membagi pengalaman saya secara pribadi ketika melewati masa-masa krisis dalam kehidupan saya, dan kiranya ini bisa memberkati setiap kita, menambah kekuatan serta iman dalam kehidupan kita. Sebab krisis kita mungkin berbeda-beda, Bapak Ibu. Krisis saya dengan Bapak Saudara mungkin berbeda, dan bahkan cara menghadapinya pun kadang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah boleh menjadi berkat untuk setiap kita apa yang saya boleh sampaikan di pagi hari ini. Saya melihat bahwa satu kekuatan itu adalah bagaimana setiap kita melihat krisis sebagai proses di mana kita sedang memasuki suatu keadaan yang lebih baik yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya, hanya melalui kacamata rohani yaitu iman, kita akan mampu dan mengerti bahwa saat kita masuk pada masa krisis, Tuhan sedang membawa kita kepada hal-hal yang baru. Coba Bapak Saudara perhatikan, setiap kali ada kesulitan, setiap kali ada krisis dalam kehidupan kita, kita pasti akan menerima sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Namun, banyak orang gak siap, Bapak Saudara. Banyak orang gak siap menghadapi krisis. Untuk itu, kita perlu tahu kira-kira peranan krisis itu apa bagi orang percaya. Ada beberapa hal, Bapak Saudara, yang mau saya sampaikan. Kurang lebih ada sekitar 5 hal peranan krisis dalam setiap kehidupan kita yang akan membuat kita semakin siap menghadapi apapun yang terjadi. Yang pertama, Bu Saudara, mungkin boleh sambil menyiapkan catatannya. Yang pertama, kita belajar bahwa ternyata krisis adalah salah satu jembatan perubahan hidup.
krisis sebagai jembatan perubahan hidup, Bapak Saudara. Sebetulnya krisis itu normal saja kalau Bapak Saudara amati, karena setiap orang, sekali lagi saya mau katakan, pasti akan mengalami krisis. Dan ini penting menjadi bagian dalam prinsip hidup kita, bahwa krisis itu adalah sebuah perubahan dari sebuah keadaan yang sekarang kepada sebuah keadaan yang belum kita ketahui, Bapak Saudara. Sebagaimana krisis yang dialami oleh bangsa Israel, bukanlah mereka gagal ketika mereka menghadapi Firaun, bukan. Mereka nggak sedang gagal ketika mereka menghadapi Firaun, tapi mereka gagal ketika melewati sebuah perubahan dari kehidupan mereka, yaitu perubahan kehidupan tanah Mesir menuju kehidupan tanah perjanjian. Disitulah letak kegagalan mereka. Mereka nggak siap sama perubahan, saudara. Mereka nggak siap sama apa yang akan terjadi di depan mereka, Bapak Ibu. Apa yang menjadi pola hidup mereka, bahwa mereka melihat krisis sebagai bencana yang membawa mereka kepada kematian di padang gurun, saudara. Artinya, orang Israel hari itu melihat krisis sebagai sebuah bencana. Sama seperti kita hari ini pun mungkin ada beberapa yang berpikiran seperti itu. Kita berpikir bahwa krisis sebagai bencana dalam kehidupan kita, dan kita nggak lihat sisi positifnya apa ketika Tuhan meluaskan krisis ini terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Untuk itu kita belajar bahwa saya percaya gini, hal ini banyak terjadi dalam kehidupan kita, dan Tuhan tidak pernah rugi untuk memberikan tanah yang melimpah sebenarnya dengan susu dan madunya. Tapi masalahnya adalah kita tidak siap menerimanya, Bapak Ibu Saudara. Masalahnya adalah kita nggak siap menerimanya ketika kita melewati sebuah perubahan dalam hidup kita, yaitu mungkin dari keadaan yang sudah kita sukai menuju keadaan yang belum kita ketahui nantinya. Perlu Bapak Saudara ingat bahwa sesuatu yang tidak pernah berubah adalah perubahan. Otomatis setiap kita harus siap menghadapi perubahan, apapun keadaannya, Bapak Saudara. Sebab kita nggak bisa menghalangi perubahan itu datang dalam kehidupan kita, tapi kita bisa mengelola perubahan untuk kebaikan setiap kita. Kita bisa mengelola perubahan untuk perubahan kehidupan kita juga, saudara. Ingat bahwa Roh Kudus selalu bergerak dari keadaan yang semula mungkin kita berada di comfort zone, kemudian menuju kepada uncomfort zone, sampai akhirnya keadaan itu berubah lagi menjadi keadaan yang sangat nyaman buat kita. Roh itu dinamis, saudara. Bahkan kalau Bapak Saudara lihat bagaimana Yesus yang selalu mengampuni, kita percaya bahwa apapun kita, siapapun kita, Tuhan mengampuni dan mengasihi setiap kehidupan kita. Bahkan seberdosa apapun, tidak ada dosa yang menandingi kasih Tuhan, saudara. Artinya apa? Setiap kita diampuni sama Tuhan, sekalipun mungkin kadang kita terlalu jahat, kita terlalu suka lari daripada Tuhan, tapi kita lihat gaya hidup Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melihat bahwa Dia adalah pribadi yang mudah mengampuni, saudara. Siapa yang harus diampuni? Pertama-pertama, kita mau belajar dari sini untuk kita bisa merespon setiap perubahan. Siapa yang harus diampuni pertama-pertama, saudara? Yang pertama adalah diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena pada saat masa krisis yang kita lewati, yang sering kita lakukan adalah menyalahkan diri kita sendiri. Akibatnya karena kita menyalahkan diri kita sendiri, kita terjerat kepada perangkap iblis, yaitu tidak dapat mengasihi dan mengampuni orang lain. Bagaimana bisa kita nggak bisa mengampuni diri kita sendiri, kita mau mengampuni orang lain, saudara? Oleh karena itu, hal pertama yang perlu kita pelajari untuk memandang krisis sebagai sebuah perubahan hidup adalah bagaimana kita harus melihat diri kita berharga di hadapan Tuhan. Kita harus lihat dan memandang diri kita berharga di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya minimal ketika ada suatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu bagaimana kita bisa men-treatment kehidupan kita, dan kita nggak menyalahkan diri sendiri terus. Tapi kita lihat apa yang Tuhan mau dari apa yang kita alami, saudara. Kalau kita melihat firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat yang ke-17, saudara. Coba saudara buka Amsal 11 ayat 17, saya akan bacakan buat setiap kita, bahwa orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan membawa kita melewati krisis untuk mengubah lifestyle kita. Supaya apa? Supaya kita semakin serupa dengan gaya hidup Yesus, saudara. Oleh karena itu sadar, saudara, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber dari segala sesuatu yang kita miliki. Siapapun yang hidup dalam dunia ini, mereka harus sadar bahwa Tuhanlah sumber berkat itu, Bapak Ibu. Satu hari ketika saya dalam perjalanan, saudara, saya mau bersaksi sebentar. Ketika saya dalam perjalanan, saya melihat orang sedang menyirami tanaman, Bapak Saudara. Dan orang itu menyiram tanaman dengan selang, dan kemudian
ketika saya melihat orang itu sedang menyirami tanaman dengan selang itu, tiba-tiba saya merasakan bahwa Tuhan lagi ngomong sama saya dan bertanya sama saya, kira-kira Dika, siapa yang pertama kali menikmati air dari keran itu? Kemudian pertanyaan selanjutnya, tanaman atau selang yang pertama kali menerima air dari keran itu? Lalu sontak saya berbicara bahwa tanamannya Tuhan yang menerima duluan. Tapi ternyata Tuhan bilang, salah. Yang terima duluan adalah selang. Selangnya duluan yang menerima, saudara. Selanglah yang pertama kali menikmati berkat dari keran tersebut. Dan Tuhan mau bilang sama saya bahwa akulah keran itu, akulah sumber berkat itu. Jika engkau mau jadi selangku, aku akan pakai untuk menyirami begitu banyak tanaman yang kering hari itu. Tapi terkadang kita melihat bahwa diri kita nggak ada apa-apanya, saudara. Dalam masa krisis, kita semakin terpuruk, dan kita nggak memandang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyalahkan diri kita sendiri, kita nggak merasa bahwa kita bisa jadi berkat, kita nggak merasa bahwa kita berguna, dan seterusnya. Dan akhirnya apa? Kita semakin dilemahkan. Bapak saudara, ingat, strategi iblis adalah melemahkan iman kita. Sehingga satu ketika iman kita sudah lemah, dia menang, saudara. Tapi hari ini kalau Bapak Ibu Saudara sedang lemah imannya, saya mau katakan bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita melihat bagaimana kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Engkau, saudara, adalah orang-orang yang berguna. Engkau adalah orang-orang yang dipakai sama Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang siap untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang di tengah masa krisis ini. Engkaulah agen perubahan di masa krisis, saudara. Amin. Artinya lewat kehidupan kita diubahkan sama Tuhan. Dan lewat kesaksian kita pun bisa mengubahkan banyak orang. Amin. Amin. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir bahwa Tuhan tidak hanya sebagai sumber berkat itu, tapi Dia juga menyediakan segala macam jenis, bahkan sifat, atau bahkan model, bahkan berkat yang gak pernah kita minta sebelumnya. Seperti yang Dia katakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, katanya. Pernahkah saudara meminta jenis berkat ini? Pernahkah saudara bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, saya rindu jadi berkat untuk orang yang mengutuk saya? Kalau memang Bapak Saudara pernah, berarti Bapak Saudara orang yang luar biasa. Karena jarang sekali orang yang mau memberkati orang yang menyakiti kita, saudara. Tapi kita belajar di tengah masa krisis ini, sekalipun kita pun sedang tidak nyaman, kita sedang masuk dalam situasi yang gak enak, tapi di situ kita belajar juga memberkati orang. Dan kita pakai krisis ini sebagai jembatan untuk kita bisa mengalami perubahan yang besar. Amin. Untuk itu, belajarlah dari krisis, supaya hidup kita semakin hari semakin mengalami perubahan hidup, saudara. Sebab firman Tuhan dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5 dikatakan bahwa, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kita bermegah dalam krisis kita, saudara. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, saudara. Kata tahan uji di sini dalam bahasa terjemahan lainnya, saudara, adalah experience atau pengalaman. Dimana ketika kita mengalami kesengsaraan, kita akan semakin tekun. Dan tahukah saudara bahwa dalam kesengsaraan itu, dalam krisis itu, akan muncul pengalaman. Dan pengalaman itulah akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar bahwa krisis sebagai bukti keimanan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Saya mau bilang, dalam situasi yang tidak enak buat kita hari ini, saudara, tetap tenang dan jangan panik. Sekalipun mungkin terkadang kita khawatir, tapi firman Tuhan bilang, tenanglah. Kita kadang diizinkan juga melewati ketakutan supaya kita bisa semakin tenang, saudara. Sebab dalam ketenangan kita akan semakin dengar Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, saudara. Dan dalam ketenangan itulah kita akan lihat bagaimana kerja Tuhan itu luar biasa. Sebab tidak sedikit anak-anak Tuhan panik ketika krisis itu tiba-tiba datang. Tapi ingatlah, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Itu kata firman Tuhan. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah baca firman Tuhan ketika Yesus sedang berkata, diam, tenanglah kepada angin ribut, juga kepada murid-muridnya yang hari itu sedang mengalami kepanikan yang luar biasa dan gak tahu harus berbuat apa. Bahkan pada hari itu perahu mereka hampir tenggelam karena dilanda sama angin ribut, saudara. Tapi Tuhan bilang,
calm down. Tenanglah. Sebab percaya bahwa di dalam ketenangan kita akan menemukan jalan keluar, saudara. Kadang bukan jalan keluarnya yang nggak ada, tapi ketenangannya yang nggak ada, sehingga kita nggak bisa lihat jalan keluar dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa ngelihat jalan keluar dalam krisis yang kita hadapi. Tapi Tuhan mau ajarin bahwa dalam krisis kita semakin membuktikan keimanan kita, kepercayaan kita. Apakah kita mau terus meletakkan, menyandarkan percaya kita pada Yesus, atau justru malah kita mau menyalahkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Untuk itu, tenanglah dan lihat apa yang Tuhan bisa bikin dalam kehidupan kita. Sebab dalam ketenangan, justru kita akan lebih peka mendengar suara Tuhan. Bayangkan ketika Bapak Ibu sedang berada di tengah-tengah keramaian, pasti akan sulit untuk setiap kita mendengar seseorang yang sedang berbicara. Tapi dalam ketenangan, kita akan lebih mudah mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saudara. Mungkin karena kita kadang bosan di rumah, sudah 1 bulan lebih mungkin, saudara, stay at home, bekerja dari rumah, nggak boleh kemana-mana, kadang ada kebosanan, dan bahkan kalau kita mau tidur pun sudah bosan tidur mungkin, saudara, karena saking nggak tahu mau ngapain, kita akhirnya tidur dan seterusnya. Tapi, saudara, coba ambil waktu, saudara, kalau memang tidak bisa tidur di malam hari karena mungkin siang sudah tidur lama, ambil waktu untuk kita bersatu bersama dengan Tuhan, ambil waktu kita menyembah Tuhan. Percaya bahwa akan ada kekuatan yang baru yang akan mengisi kehidupan kita kembali, saudara. Sebab ketika Tuhan menciptakan kita, dikatakan bahwa kita itu seperti gambarnya. Kalau kita punya telinga, Tuhan pun punya telinga. Amin. Karena kita seperti gambarnya. Bila telinga kita itu kita bisa pakai untuk mendengar, akan lebih luar biasa lagi telinga Tuhan yang menciptakan kita. Pasti lebih peka dibandingkan telinga kita, saudara. Oleh karena itu, ketika engkau sedang mengalami kegalauan dalam hatimu, di tengah krisis ini, berseru sama Tuhan. Kita semakin membuktikan keimanan kita kepada Tuhan. Disitulah kita akan melihat kekuatan yang baru Tuhan kasih buat kita. Pegang prinsip kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Sebab semua yang bergerak dan tidak bergerak, segala sesuatu yang kita lihat maupun tidak, yang kita ketahui maupun tidak, ada dalam kontrol dan kedaulatan Tuhan. Semuanya dalam kontrol kedaulatan Tuhan. Sebab betapa besarnya Tuhan kita itu. Kita renungkan bahwa bumi itu hanya seperti setitik air dalam sebuah timba. Yesaya katakan, saudara, dalam firman Tuhan, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Bahkan sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Tidak ada satupun yang jatuh ke atas bumi ini tanpa seizin Tuhan. Firman Tuhan katakan. Bahkan dikatakan bahwa rambut kepala kita terhitung semuanya, dan ketika rambut kita jatuh pun itu karena seizin Tuhan. Artinya segala sesuatu berada dalam kontrol Tuhan. Dan di tengah masa krisis ini, Tuhan mau kita semakin berharapan sama Tuhan. Kita semakin meletakkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Tetap tenang. Yang ketiga, masa krisis adalah masa Tuhan menyatakan bahwa kita miliknya. Masa krisis adalah masa Tuhan menyatakan bahwa kita miliknya. Yang pertama tadi saya mau mengingatkan bahwa masa krisis sebagai jembatan perubahan hidup. Yang kedua, kita tahu bahwa masa krisis sebagai bukti keimanan kita. Dan yang ketiga, yang saya akan coba mau jelaskan buat setiap kita, bahwa masa krisis adalah masa Tuhan menyatakan bahwa kita miliknya. Bapak Ibu, Tuhan sangat mengenal milik kepunyaannya. Dan masa krisis adalah masa dan waktunya untuk Tuhan menyatakan perbedaan bagi mereka yang menjadi milik kepunyaannya. Apakah Bapak sudah percaya bahwa engkau adalah milik kepunyaan Tuhan? Amin. Kita percaya bahwa kita milik kepunyaan Tuhan. Ya, saya dan saudara yang adalah milik kepunyaan Tuhan, harus ada perbedaan. Siapa yang menjadi milik Tuhan atau bukan, saudara. Dan di tengah masa krisis ini akan terlihat perbedaannya. Sebab orang-orang yang mengenal dan yang dikenal oleh Tuhannya akan mengerti saat-saat mereka melewati krisis itu dalam hidup mereka. Mereka akan tahu kehendak Tuhan itu apa dalam hidup mereka di tengah krisis. Coba kalau kita buka dalam Daniel 11 ayat 32. Daniel 11 ayat 32, firman Tuhan katakan bahwa tetapi umat yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan akan bertindak. Amin. Tetapi umat yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan akan bertindak. Ketika kita sadar bahwa krisis adalah alat Tuhan untuk menyatakan bahwa kita umat kepunyaannya, itu adalah sama dengan kita sedang dibedakan dengan orang-orang di dunia ini. Apa yang membedakan? Respon kita, sikap kita, bagaimana pandangan kita terhadap krisis, itulah yang membedakan.
kita akan sangat mencolok, saudara, perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh dan yang tidak bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan bahkan firman Tuhan katakan dalam Maleakhi pasal 3 ayat 18, saya akan bacakan buat setiap kita, Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah kepadanya. Mungkin saudara, semua orang dapat berkata bahwa, loh, kami juga beribadah sama Tuhan, kami juga berdoa sama Tuhan. Tapi nggak semua yang beribadah itu menjadi pemenang ketika mereka melewati krisis dalam hidupnya, saudara. Amin. Semua orang bisa bilang dia berdoa, semua orang bisa bilang dia beribadah. Tapi sekali lagi, nggak semua orang yang beribadah bisa menang ketika mereka menghadapi krisis. Semua juga bisa berkata bahwa kami adalah orang benar. Tapi lewat krisis kita akan tahu apakah kita tetap bersandar kepada kebenaran atau tidak. Krisis ini sebagai ujian buat kita. Apakah kita tetap bersandar kebenaran atau tidak. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara ingat kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, bukan saja krisis antara tetap beribadah kepada Tuhan atau kepada Allah lain. Bukan hanya itu saja, saudara. Tapi mereka melewati suatu keadaan antara mempertahankan atau menyerahkan keteguhan iman mereka. Mereka ditantang dalam krisis mereka. Bukan cuma mereka mempermasalahkan tetap beribadah pada Tuhan atau Allah lain atau tidak, saudara. Tapi mereka hari itu sedang melewati suatu keadaan di mana mereka harus mempertahankan atau melepaskan keimanan mereka. Krisis ini pun menjadi sebuah challenge buat kita. Apakah kita mau tetap bertahan dalam Tuhan atau kita mencari jalan yang lain di luar Tuhan, saudara. Dan bahkan kalau saudara ingat krisis Abednego, Sadrak, Mesak pada hari itu, puncaknya yaitu ketika suara itu keluar dari kedalaman hatinya yang berkata, jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangannya, ya Raja. Tetapi ini luar biasa banget, saudara. Tetapi seandainya pun tidak, hendaklah Tuanku tahu, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Sebuah keteguhan hati, saudara. Sebuah integritas yang luar biasa yang disampaikan oleh Abednego, Sadrak, Mesak hari itu, saudara. Bagaimana mereka nggak takut kehilangan nyawanya. Mereka nggak takut kehilangan apa yang mereka punya. Tapi ternyata di dalam keteguhan hati mereka, mereka bisa menang. Amin. Mereka bisa menang karena hati mereka teguh dan percaya sama kedaulatan Tuhan. Untuk itu, krisis adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan siapa saya, siapa saudara di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia. Akan terlihat perbedaannya, saudara. Terus bertahan dalam iman. Yang keempat, saudara. Yang keempat, masa krisis sebagai momen kita merubah cara berpikir kita. Fungsi apa sih fungsi dari masa krisis? Ternyata masa krisis sebagai momen kita merubah cara berpikir kita. Sebab banyak orang yang menjadi Kristen karena tawaran berkat dan kesembuhan. Tapi krisis yang diizinkan Tuhan agar kita semakin mengenal Tuhan. Bukan hanya karena mujizatnya, tapi kita mengenal Tuhan karena Ia Tuhan yang berdaulat dan melakukan apa saja, saudara. Kita semakin dibawa kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Jaga pikiran kita untuk tidak membatasi Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Karena pikiran kita sering membatasi kuasa Tuhan, saudara. Kita terlalu terbatas dan bahkan membatasi pikiran kita untuk kita melihat Tuhan yang luar biasa. Dia nggak cuma Tuhan yang melakukan satu hal, tapi Dia Tuhan yang melakukan segala hal. Dan saya percaya juga hari ini dalam iman percaya kita percaya bahwa Tuhan pun akan senantiasa melindungi setiap kita. Dalam krisis yang ada, selalu ada providensia Dei, ada pemeliharaan Tuhan yang nyata yang saudara bisa lihat. Untuk itu, masa krisis adalah masa di mana kita bisa merubah cara berpikir kita. Untuk kita bisa membedakan kehendaknya pada saat krisis adalah dengan memperbaharui pola pikir kita, saudara. Untuk kita bisa membedakan kehendak Tuhan pada masa krisis adalah dengan cara kita memperbaharui bagaimana kita berpikir. Sebab Paulus berkata bahwa janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi izinkan Tuhan merubah the way you think. Izinkan Tuhan merubah jalan kita berpikir, bagaimana kita berpikir, saudara. Lewat krisis kita nggak mau jadi conform, jadi serupa dengan dunia, saudara. Tapi lewat krisis ini kita semakin mengizinkan Tuhan merubah bagaimana cara kita berpikir. Kemudian kalau kita sudah izinkan Tuhan merubah cara kita berpikir, kemudian kita akan tahu bahwa segala sesuatu
adalah baik dalam kehidupan kita. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Even itu suatu hal yang sangat buruk pun, firman Tuhan katakan itu bukan sebuah kecelakaan. Tapi disitulah kita melihat sebuah peristiwa yang luar biasa, bagaimana Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. So, gimana caranya saudara kita bisa membaharui pikiran kita? Gimana caranya kita bisa merubah pikiran kita? Yesus katakan dalam Lukas 22 ayat yang ke-42, Dia bilang bahwa bukanlah kehendakku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya apa? Bahwa setiap kita yang sedang mau diubah pikirannya, kita perlu mengizinkan Tuhan memperbaharui pikiran kita dengan mengizinkan Dia menyelesaikan apapun dalam kehidupan kita. Mengizinkan Dia memenuhi setiap ruangan dalam pikiran kita yang pada dasarnya mungkin pikiran kita sedang kosong, pikiran kita sedang semrawut dan seterusnya. Kita izinkan Tuhan menyelesaikan bagi setiap kita, saudara. Sehingga tidak ada lagi ruang kosong dalam pikiran kita, karena semuanya telah dipenuhkan oleh-Nya. Untuk itu dalam masa krisis ini, kita belajar untuk merubah cara berpikir kita tentang siapa Tuhan itu. Yang kelima, saudara, yang terakhir kita mau belajar bahwa ternyata masa krisis adalah masa di mana kita menanti, bahkan kita dipersiapkan untuk sebuah tuaian, saudara. Saya mau katakan bahwa yang sedang kita hadapi sekarang sifatnya temporary, saudara. Sifatnya sementara. Ingatlah prinsip ini bahwa untuk segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit, itu ada waktunya. Demikian dengan krisis yang terjadi sekarang ini. Saya percaya bahwa itu hanya sementara. Itu tidak untuk selama-lamanya, saudara. Sebab kalau ternyata krisis ini adalah krisis untuk selama-lamanya, maka sia-sialah apa yang dikatakan Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah. Dia katakan bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu mencabut yang ditanam, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, dan seterusnya. Semua ada waktunya, saudara. Artinya bahwa di bawah kolong langit ini, segala sesuatu yang sedang kita lewati hanyalah temporary. Percaya, saudara. Ada waktunya kita menuai karena kita pun pernah menabur. Dan percaya bahwa masa krisis ini adalah masa di mana kita menantikan tuaian yang pernah kita tabur, saudara. Kita harus bersabar, Bapak Ibu. Seperti seorang petani yang menunggu apa yang dia telah tabur. Petani itu sabar, saudara. Ketika mereka menanam, ada waktunya untuk memproses setiap apa yang tertanam, saudara, sampai akhirnya bisa bertumbuh, bahkan bisa berbuah. Dan bahkan kalau kita belajar tentang musim hujan, saudara, ada dua musim hujan yang akan kita lewati ketika sedang menunggu tuaian, yaitu hujan musim gugur dan hujan pada musim semi, Bapak Ibu. Dan yang mungkin sekarang kita sedang lewati adalah hujan musim gugur, di mana waktu kita sedang menanggalkan semua yang kita miliki. Kehendak kita, pikiran kita, ego kita, yang artinya semua yang menjadi kekuatan atau kemampuan kita sedang sementara digugurkan terlebih dahulu, saudara. Sedang sementara dirontokkan terlebih dahulu. Demikian juga seluruh kekuatan daging kita dirontokkan agar kekuatan roh Tuhan saja yang nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, banyak orang yang bilang bahwa kalau kita kaya kita bisa melakukan banyak hal. Tapi saat ini kita sedang melihat bahwa ternyata sekaya apapun kita nggak bisa melakukan banyak hal ternyata. Kalau kita berpikir kita bisa ke luar negeri, ternyata pun masih banyak larangan untuk kita bisa ke sana, saudara. Kalau kita berpikir bahwa kalau kita punya uang banyak, kita bisa makan di makanan mewah, tapi ternyata ada batasan juga bahwa kita nggak boleh kumpul rame-rame. Artinya apa? Sebanyak apapun uang yang kita punya, ternyata dia bisa menjamin bahwa kita bisa memiliki segalanya, saudara. Saya mau bilang bahwa dalam masa musim hujan, musim gugur ini, saudara, kita sedang merontokkan setiap kedagingan kita, merontokkan setiap kesombongan kita, saudara, supaya kita semakin mengandalkan Tuhan. Dan ada juga musim hujan, musim semi, saudara, di mana hujan tersebut ada sebelum penuaian. Sebab apa? Sebelum penuaian adalah saat tunas-tunas yang baru mulai tumbuh. Dan saat sebelum buah muncul, maka tunas-tunas baru yang keluar duluan, saudara. Sebab manusia roh kita tidak akan nyata dalam kehidupan kita sebelum segala sesuatu dirontokkan. Oleh karena itu, segala sesuatu harus dirontokkan dulu, sehingga tunas-tunas pekerjaan manusia roh itu bisa nyata dalam kehidupan kita. Harus semua dirontokkan, sehingga nanti pada saatnya tiba, kita akan melihat tuaian hebat
bagaimana roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dan kita menghasilkan buah yang luar biasa. Masa krisis yang kita lewati sangat menentukan apakah kita akan menuai buah-buah kemenangan atau tidak. Dan sama saja bahwa ketika kita tidak bisa melewati masa krisis ini dengan hati yang terbuka, saudara, kita nggak akan bisa mengalami kemenangan. Untuk itu, kita nantikan kemenangan itu. Kita nantikan janji Tuhan dalam kehidupan kita lewat masa krisis ini. Percaya bahwa segala sesuatu itu sementara. Untuk itu, jangan sampai kita tawar hati, Bapak Ibu. Kalau kita tawar hati, seumpama lidah yang tawar pasti akan sulit membedakan. Pasti akan sulit untuk membedakan jenis rasa yang manis dan yang asam, yang pahit dan seterusnya, saudara. Demikian juga dengan hati kita. Jangan sampai tawar. Dan Bapak saudara, kalau kita sekarang lagi ngelewatin masa krisis, artinya apa, saudara? Dan kita ngerasain bahwa masa krisis adalah masa yang tidak menyenangkan buat kita. Masa krisis mungkin kita melihat bahwa sebagai masa yang pahit dalam kehidupan kita. Artinya apa? Saya percaya bahwa hati saudara sedang tidak tawar, karena kita masih bisa merasakan pahit dalam hidup kita, saudara. Untuk itu, sekalipun kita mengalami apa yang pahit, percaya bahwa segala sesuatu akan berlalu. Yesus katakan sesuatu yang tawar akan dibuang, katanya. Jangan pernah kita tawar hati, sebab Yesus katakan bahwa yang tawar akan dibuang, karena yang tawar tidak akan berguna. Firman Tuhan katakan bahwa kita adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak Tuhan. Banyak orang percaya, banyak anak-anak Tuhan telah menjadi tawar hatinya, dan ketawaran hati akhirnya membuahkan kekecewaan. Sampai akhirnya ketika mereka kecewa, ketika kita kecewa, ternyata kekecewaan itu akan membuahkan kecewa diri sendiri. Bahkan setelah itu, kecewa kepada orang lain. Dan yang terakhir, kecewa kepada Tuhan, saudara. Tawar hati akan membuat kita kecewa kepada Tuhan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hidup kita tidak lagi melekat dengan Tuhan. Ingatlah, kita perlu menjaga hati kita supaya kita terus tidak tawar hati, saudara. Kalau Bapak Ibu lagi bete, Bapak Ibu lagi mungkin galau, saudara, berkomunikasilah dengan orang yang Bapak Ibu saudara anggap dapat dipercaya. Bertindaklah berdasarkan prinsip iman, yaitu pengharapan kita kepada Tuhan lewat setiap janji-janjinya yang luar biasa. Pegang perkataan firman Tuhan, pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Kuatkan, teguhkan hati kita. Pasti kita bisa lewati krisis ini, saudara. Untuk itu saya mau coba remind lagi buat kita, ada 5 hal fungsi atau manfaat dari masa krisis yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, saudara masih ingat? Yang pertama, bagaimana kita melihat masa krisis yang kita hadapi sebagai jembatan perubahan hidup. Kemudian yang kedua, saudara, ternyata masa krisis sebagai bukti keimanan kita kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita melihat bahwa masa krisis adalah masa Tuhan menyatakan bahwa kita milik kepunyaannya. Kita berbeda dengan dunia ini, saudara, dan akan dibuktikan dalam masa krisis. Yang keempat, kita melihat masa krisis sebagai momen kita merubah cara berpikir kita terhadap Tuhan, terhadap kebenarannya. Dan yang terakhir, kita melihat masa krisis sebagai masa menanti sebuah tuaian, buah-buah yang lebat, buah-buah kemenangan, saudara. Untuk itu, kita dalam perjuangan, saudara, tapi perjuangan kita bukan perjuangan melawan darah dan daging, firman Tuhan katakan, tapi perjuangan mengalahkan setiap musuh-musuh di udara, penguasa-penguasa gelap dan seterusnya. Bahkan percaya bahwa segala sesuatu pun Tuhan sudah menangkan di atas kayu salib, dan kita tinggal percaya akan kemenangan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Bapak saudara yang hari ini sedang mendengarkan firman Tuhan, yang sedang beribadah, setiap hari diberikan kekuatan baru. Bahkan kalau mungkin Bapak Ibu ada yang sedang sakit hari ini, saya katakan, saya percaya bahwa setiap kita disembuhkan sama Tuhan. Bapak Ibu yang sedang mungkin beban berat, masalah ekonomi, masalah keuangan, saya berdoa juga supaya setiap kita diberkati sama Tuhan. Tuhan bisa mengirimkan berkat dari manapun untuk melindungi kita, untuk memelihara setiap kehidupan kita. Tetap percaya, tetap berharap sama Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita.
Terima kasih Bapak yang baik, kalau di pagi hari kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya apapun yang sudah boleh kami dengarkan boleh jadi kekuatan buat setiap kami di tengah masa-masa krisis yang kami sedang hadapi. Kami percaya bahwa masa krisis menjadi jembatan perubahan hidup kami. Kami juga percaya bahwa dalam masa krisis kami akan senantiasa melihat perbuatan Tuhan dan menjadi bukti keimanan kami. Kami juga semakin melihat masa krisis sebagai masa di mana kita menjadi pembeda antara yang sungguh-sungguh sama Tuhan dan yang tidak bersungguh-sungguh sama Tuhan. Dan kami percaya juga bahwa masa krisis adalah masa di mana kami bisa senantiasa menantikan tuaian yang luar biasa. Untuk itu Tuhan sertai setiap kami, berikan damai sejahtera buat kami, keluarga kami, bahkan setiap kerabat-kerabat kami dimanapun kami berada, semuanya diberkati sama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.